Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan datang ke tengah dunia ini mencari saudara dan saya, orang berdosa, untuk diselamatkan? Tidakkah seharusnya Tuhan mencari orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian hidupnya sedemikian rupa? Bukankah orang-orang itu yang layak menerima kunjungan Tuhan? Lalu mengapa Tuhan justru datang mencari orang-orang berdosa? Berkaitan dengan itu, saudaraku, ada sebuah kisah menarik tentang seorang pencuri yang dicari bukan untuk dihukum, melainkan untuk diselamatkan nyawanya. Setiap tahun di California ribuan mobil dicuri. Tetapi pada tahun 1981 ada satu mobil yang dicuri dan membuat berita di koran menjadi sangat ramai sekali. Apa keistimewaan kasus pencurian mobil ini sehingga semua koran di California memuat berita ini menjadi headline? Polisi menggunakan segala cara untuk bisa menghubungi pencuri itu dan menemukannya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi terhadap kasus pencurian mobil ini sehingga melibatkan usaha pencarian bagi si pencuri untuk ditemukan? Pemilik mobil itu menyampaikan kepada polisi bahwa di bangku depan mobilnya ada sebuah kotak roti yang telah dibumbui racun tikus. Si pemilik mobil berencana untuk memakai roti yang sudah berisi racun itu sebagai umpan untuk membunuh tikus. Si pemilik mobil dan semua orang yang mendengar cerita itu menjadi khawatir. Jangan-jangan si pencuri akan memakan roti itu dan bisa membahayakan nyawanya. Oleh sebab itu, diupayakan usaha besar-besaran untuk mencari si pencuri itu, bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk menyelamatkan nyawanya. Saudara, kasus yang langka ini tampaknya tepat untuk menggambarkan seperti itulah Tuhan mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, dan karena kejahatan dan dosa kita itu, kita sedang menuju kepada kematian. Allah tidak menginginkan kematian kita itu. Sekalipun memang karena dosa dan kejahatan kita layak dihukum, tetapi Allah sangat mengasihi kita dan tidak ingin kita mengalami kematian karena dosa-dosa kita itu. Itulah sebabnya Allah mencari kita untuk menyelamatkan kita agar kita terlepas dari dosa-dosa yang telah mengikat kita itu, yang sewaktu-waktu bisa membunuh kita. Jadi Allah mencari orang berdosa bukan untuk dihukum, melainkan untuk diselamatkan. Sebab sama seperti pencuri tadi, kalau tidak ditemukan, sangat mungkin dia akan mati karena racun itu. Pun demikian kita, kalau kita tidak ditemukan oleh Allah, maka pastilah kita akan mati binasa karena
dosa kita. Itulah sebabnya Tuhan datang bukan untuk orang yang suci, bukan untuk orang yang saleh, melainkan untuk orang berdosa. Yesus pernah berkata, orang sehat tidak membutuhkan dokter, orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Dengan kata lain, ia ingin mengatakan mereka yang merasa diri suci, merasa diri saleh, merasa diri benar, mereka tidak membutuhkan juru selamat. Juru selamat hanya diperuntukkan kepada mereka yang merasa berdosa, mereka yang merasa tidak berdaya, mereka yang hidup di dalam dosa, dalam kecemaran, dan di dalam belenggu-belenggu. Mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak bisa keluar dari dosa mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menolong mereka. Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan orang itu adalah saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, tepatlah firman Tuhan yang berkata bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka patutlah kita bersyukur karena sebagai orang-orang yang hilang, kita telah ditemukan oleh Allah dan sekarang kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kita percaya di bawah kepak sayapnya kita mendapatkan perlindungan, penyertaan, dan yang lebih penting dari semua itu adalah keselamatan jiwa kita. Oleh sebab itu, untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengasihi Dia, dengan cara melayani Dia, dengan cara mentaati firman-Nya. Dan biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam penyertaan-Nya sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu karena kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang. Namun karena kasih-Mu, Engkau datang menyelamatkan hidup kami. Dan sekarang kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami menjadi alat-Mu, supaya melalui kami boleh memberitakan nama-Mu serta memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.